Halo. Sekarang kita nyanyi lagu Labimba dulu yuk. Nyanyi dulu yuk. Nyanyi dulu yuk. Ayo kawan semua, bernyanyilah bimba dengan hati gembira bersama-sama. Kina kina, suka suka, roti roti, kina suka roti. Ya ya, baca baca, buku buku, ya baca buku. Kiki na susu kakak roro titi kina suka roti. Ya baca caca kuku ya baca buku. Yeay, ayo kawan semua, bernyanyilah bimba dengan hati gembira bersama-sama. Yeay. Sekarang Bu Guru udah nyanyi sama Kina sama Yaya. Sekarang Bu Guru mau nanya dulu nih. Coba Kina panggil, Kina kan suka roti ya, coba panggil roti kayak gimana Kina? ROTI roti. Kina rajin. Coba Kina Kina suka roti, hurufnya apa? Hayo coba panggil hurufnya, ayo sama-sama kita panggil hurufnya sama-sama. KINA kina, SUKA suka, ROTI roti, kina suka roti. Ayo ya, mana ya suaranya yang kenceng ya, buru nggak dengar suara ya, mana suara ya, ayo. Apa ya suka baca buku ya, ayo coba ya panggil hurufnya apa aja yang kenceng ya, soalnya buru biar denger, biar semangat. Oke? Ya BACA baca, BUKU buku, ya baca buku. Wah, Yaya dan Kina rajin ya. Ting tong, tos dulu dong sama Bu Guru. Tos. Oke. Kita tepuk semangat dulu yuk sebelum lanjut lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Yaya suka roti udah. Yaya suka baca buku. Iya. Kina suka roti. Iya. Wah, kalian rajin ya. Sekarang dilanjut untuk pertanyaan bermain baca-baca berikut ini. Aku langsung aja ya. Yang pertama itu adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-baca. Bermain baca-baca itu seperti kita seperti kita kayak contohnya itu kayak bermain sambil baca-baca ketika kita nyuruh si anak, coba Kak panggil huruf, coba Kak Kina panggil hurufnya balon apa, kata si anaknya BALON balon. Nah, itu juga kita udah seperti permainan. Kalau misalnya kita permainan itu jadi lebih ke bermain sambil baca, diselingi baca, karena biar anaknya itu mau mau belajar baca, ataupun tanpa disadari sedang bermain itu si anak sambil belajar baca. Jadinya nggak ada rasa bad mood atau nggak semangat, karena kita di situ ada ditambahin sama permainannya itu. Dan untuk yang nomor 2 itu adalah jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Mengenal huruf A, I, U, E, O, itu mengenalkan gambar, dengan cara bernyanyi
labimba itu kita udah apa termasuk dalam kegiatan bermain sambil baca-baca. Karena ketika kita nyanyi lagu labimba itu bernyanyinya dapet, kita belajar bacanya dapet, bermainnya juga dapet, anak biar bisa semangat gitu. Itu udah dalam satu aspek itu udah mencakup keseluruhan gitu. Dan untuk yang nomor 3 itu adalah apa tujuan kegiatan bermain baca-baca, agar anak dapat memahami dan mengenal apa sih tadi bermain baca tujuan kita agar anak dapat memahami atau mengenal huruf-huruf. Karena kalau misalkan karena itu poin utama untuk anak kedepannya. Kalau misalkan si anaknya udah tahu huruf A B sampai J, atau misalkan A I U E O huruf vokalnya apa, itu anak akan gampang. Terus si belajar juga akan mengikuti ke si baca ini, karena kalau belajar itu kan pasti akan mengikuti ke si belajar atau minat baca itu. Karena kalau misalnya ketika anak sudah tumbuh minat bacanya, minat belajarnya pun akan ngikutin dengan beriringannya itu akan mengikutin. Dan untuk yang nomor 4 itu adalah kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator. Ketika kegiatan inti berlangsung, ketika si anak ditanya mau belajar baca dulu, mau belajar nulis dulu, atau mau belajar berhitung dulu. Ketika si anak minta, saya mau belajar nulis dulu. Ketika anak nulis, itu gambarnya apa kak? Di situ ada apa? Balon bu guru. Coba apa panggil huruf balon? BALON, balon. Di situ apa yang nggak ada kak? Huruf apa di situ yang nggak ada? Huruf N bu guru. Nah coba tulis huruf N yang rapi ya. Itu juga kita udah apa ya? Secara nggak langsung kita itu udah kayak menerapkan baca-bacaan di dalam kegiatan inti itu. Kita juga nggak langsung udah ngikutin si baca-baca itu. Dan untuk nomor 5 itu adalah mengapa kegiatan bermain baca-baca menjadi kegiatan prioritas utama. Karena kegiatan ini lebih mudah karena kegiatan baca-bacaan itu mudah dan dipahami. Kenapa? Karena prioritasnya itu adalah ketika anak tumbuh minat baca dan belajar. Ketika kalau misalkan nggak tumbuh minat bacanya, nanti akan susah. Kalau misalkan baca aja bisa, cuman ya hanya baca aja. Tapi kalau ketika ada tumbuh minat baca, dia anak-anak akan ketika kita ngasih modul ke anaknya itu, terus ada bacaan, ayo siapa yang mau baca dulu? Saya bu guru, sekarang udah nyampe mana kak bacanya? Anak akan ngikutin aja, akan ngalir gitu sih kalau menurut saya ya. Dan yang nomor 6 itu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan. Ketika anak salah mengeja huruf, misalkan contohnya seperti ini. Ketika misalkan saya nanya ke si Yaya, coba Yaya panggil hurufnya mobil apa? Terus kata si Yaya MOBIL, harusnya kan MOBIL mobil, tapi si Yaya salah satu huruf di depan atau di belakang. Jadi MOBUL mobul itu kan salah, itu salah. Berarti kita harus harus membenarkan. Dan ngasih tahu bukan itu hurufnya, bukan itu. Jadi kita pengulangi lagi. Coba kita panggil sama yuk, hurufnya mobil itu apa? MOBIL mobil, MOBIL mobil, seperti itu. Dan untuk yang nomor 7 itu adalah bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-baca bersama anak-anak sambil bermain, sambil ketika kita ngobrol atau berdialog juga itu bisa sambil bermain baca-baca ya. Karena ketika kita nanya si anak, kakak udah makan ROTI, itu aja udah termasuk menerapkan kegiatan baca-baca untuk si anak tuh. Nah untuk pertanyaan yang nomor B adalah yang pertama itu jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul itu berarti teori jam bandul itu berarti sama kayak variation skill, hanya kalau misalkan jam bandul itu dia lebih fokus atau prioritasnya itu lebih ke baca-baca, lebih ke baca-baca.
Dan contohnya itu apa ya, baca, kayak baca apa si anak apa ya, lagi kayak baca modul kayak misalkan BALON balon, BALON balon gitu ya. Dan apa tujuan penerapan teori jam bandul? Itu untuk melatih fokus di mana objek dan atau apa ya, gimana satu objek atau satu situasi yang mengabaikan yang lain. Jadi contohnya apa ya, jadi kita belajar jadi kita harus seimbang, harus seimbang. Kita tetap di titik fokusnya itu adalah membaca. Jangan sampai ketika kita baca aja terus baca, ngajarin anaknya baca, jangan sampai kita lupa kalau misalnya si anak juga harus belajar berhitung atau misalnya belajar menulis. Jadi itu di antara keseimbangan antara membaca, berhitung dan menulis. Cuman ini lebih difokusin untuk membaca, untuk lebih fokusnya itu ke membaca. Dan yang untuk nomor 3-nya itu adalah kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Ketika kegiatan inti berlangsung. Kegiatan secara tidak langsung, kalau misalnya kita fokus anak selama kayak memberikan reward, kayak kita mengevaluasi afeksi anak secara kognitifnya itu udah kayak termasuk menerapkan teori jam bandul itu. Dan untuk yang nomor 4 itu adalah bagaimana cara menerapkan teori jam bandul, dengan cara bermain atau berdialog, atau kalau misalkan dengan cara memperkenalkan dengan cara memperkenalkan angka, memperkenalkan nama, menggunakan mediasi gambar, menggunakan mediasi kayak misalkan kayak bermain atau berdialog, kayak misalkan kita menggunakan jam, misalkan kita mediasi jam ke si anak itu kayak misalkan sekarang biar anak tahu sekarang jam berapa. Jadi kayak keseimbangan itu loh, antara harus balance, jadi kayak parents skill gitu. Dan untuk yang nomor 5 itu adalah bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul. Bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Sebenarnya nggak apa-apa ya, iya, menurut saya sih nggak apa-apa karena masih banyak teori yang lain, nggak harus jam bandul yang bisa kita nggak harus terfokus ke jam bandul itu. Karena teori kan masih kita harus nggak harus pakai jam bandul, kita masih bisa pakai istilahnya kayak mediasi gambar juga sebenarnya kan bisa, nggak harus kayak misalnya kayak mediasi kayak jam atau misalkan kayak permainan apa gitu, sebenarnya bisa aja. Dan untuk tugas belajar di luar kelas hari ke-10 saya cukupkan sampai di sini aja. Terima kasih, dadah.